Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, pemerintah saat ini sedang menggencarkan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Kebijakan ini diambil supaya mengurangi ketergantungan kita terhadap impor bahan bakar minyak yang semakin lama ini semakin membebani anggaran negara. Metropedia kali ini bersama saya Anggi Hasibuan mengajak Anda untuk melihat sejauh mana kesiapan negara kita untuk bertransformasi energi ini. Baik, belakangan ini semakin ramai kendaraan listrik yang mulai dipasarkan di dunia termasuk juga ke Indonesia. Sejauh apa sih itu hitung-hitungannya sehingga kata orang mobil listrik ini jauh lebih murah daripada kalau kita pakai mobil berbahan bakar minyak. Kita coba ilustrasikannya ya. Di sini akan ada hitung-hitungannya. Jadi di belakang saya ini saya akan mulai ke yang ini dulu, yang bahan bakar dulu. Jadi ini datanya. Jadi kalau misalnya kita energikan atau secara energi rata-rata 1 liter BBM dapat dipakai sejauh 14 km untuk tipe mobil tertentu. Lalu kita ambil contoh perjalanan misalnya Jakarta-Bandung yang menempuh misalnya ada 150 km, kita anggap segitu ya. Nah ini berarti dengan menggunakan BBM jenis Pertamax yang saat ini harganya sebesar Rp12.500 per liter, maka total biaya yang dibutuhkan pengendara mobil BBM ini mencapai sekitar Rp134.000. Sementara untuk mobil listrik jenis baterai yang kalau misalnya datanya di sini kita rata-ratakan adalah bisa menempuh perjalanan sejauh 9,7 km untuk tiap kilowatt jam. Harga energi listrik di stasiun pengisian kendaraan listrik atau nanti disebut dengan SPKLU ini harganya Rp2.500 per kilowatt jam. Jadi kalau misalnya kita hitung-hitung, biaya yang keluar adalah sekitar Rp38.500. Jadi bisa dibandingkan kalau misalnya harga yang ini, pemirsa, dengan harga yang tadi dari bahan bakar minyak ya. Jadi penghematannya ini jauh sekali. Nah, jadi jika mengacu pada hukum kekalahan energi, penggunaan BBM ini masih dianggap kurang efisien karena energinya lebih banyak diubah menjadi panas daripada kinetik. Nah, kondisi yang berbeda jika menggunakan kendaraan listrik di mana energinya ini lebih banyak diubah menjadi energi kinetik. Nah, kendaraan bermotor berbasis atau kendaraan bermotor listrik berbasis baterai ini dianggap menjadi salah satu solusi untuk kita tidak lagi bergantung dengan BBM, pemirsa. Jadi tidak lagi negara dibingungkan nantinya untuk ribut soal kenaikan BBM, kemudian kita sebagai warga juga tidak lagi diberatkan dengan biaya yang tinggi. Nah, Presiden Joko Widodo ini menyatakan pemerintah akan sangat serius membangun ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Presiden menyebut, misalnya bisa kita keluarkan, ini ada pernyataan dari Presiden, bahwa mulai dari penambangan nikel, kemudian dari smelternya, refinerinya, sampai pembangunan industri katoda, prekursornya, lithium baterai, EV baterai, sampai mobilnya, ini nanti semuanya akan dibangun di Indonesia. Kita punya semua sumber dayanya, jadi ini kedepannya ini bukan hanya mimpi, jadi ini benar-benar akan dimanfaatkan untuk, ayo kita semua beralih ke sistem nanti listrik semuanya. Jadi sehingga dengan ekosistem dari hulu ke hilir yang dibangun di negara kita, ini tentu bisa membuat harga mobil listrik menjadi lebih terjangkau. Baik, nah meski memiliki cita-cita tinggi, saat ini kondisi pasar mobil listrik tanah air belum optimal. Karena dari data fiskal menyebutkan tahun 2021, ini mobil listrik hanya memiliki pangsa pasar 0,4% dengan penjualan mencapai 3.193 unit. Dan beberapa tantangannya, misalnya seperti data di sebelah saya ini adalah misalnya fasilitas juga pabrik yang masih terbatas atau juga infrastruktur pengisian baterai yang masih belum mumpuni, serta tentu saja harga yang relatif ini mahal. Karena saat ini harga mobil listrik masih didominasi dengan harga baterai, sehingga mayoritas harga mobil listrik yang ditawarkan di Indonesia, pemirsa, ini paling banyak ada di rentang 500 juta hingga 1 miliar rupiah. Jadi masih mahal. Dan untuk opsi mobil di bawah harga ini, opsinya juga masih terbatas. Tapi, ini ada tapinya. Tren ini diproyeksikan akan menurun seiring dengan kebijakan pemerintah yang akan perlahan membangun ekosistemnya. Jadi kalau misalnya kita melihat dari sisi positifnya, meski pertumbuhannya saat ini angkanya masih kecil daripada kendaraan konvensional, setidaknya ini menunjukkan semangat positif dengan pertumbuhan naik 3 kali lipat secara tahunan. Jadi kalau misalnya ini tidak kelihatan, oh dari sini ya, saya bergeser deh. Jadi ini ya poin-poinnya pemirsa ya, jadi infrastrukturnya sekarang belum mumpuni, fasilitas masih terbatas, kemudian juga
harga mobilnya yang mahal, walaupun bentuknya juga bagus-bagus sekali. Oke, nah pemirsa, yang namanya mengganti kebiasaan ini tentu tidak mudah. Jadi kebijakan negara kita untuk beralih kendaraan berbasis listrik dimulai dengan dilaksanakannya secara bertahap. Kalau tadi Presiden Jokowi sudah menyebutkan negara kita akan membangun ekosistem keseluruhan, dari sisi penerapannya juga sudah serius. Peraturan Presiden tentang percepatan pengembangan kendaraan bermotor listrik ini sudah diteken juga. Ini data yang di sebelah saya ini ya, jadi ini langkah-langkah positifnya. Jadi ini menjadi landasan untuk pelaku industri otomotif di Indonesia untuk bisa membangun dan mengembangkan mobil listrik. Kemudian Jakarta ini menjadi pelopor untuk penggunaan mobil listrik di semua lini kegiatan transportasi, sehingga semua orang bisa melihat dampak dari kendaraan listrik ini seperti suaranya yang halus, kemudian juga ramah lingkungan, dan juga desain-desainnya yang sangat menarik. Jadi kita sudah melihat bagaimana bus-bus listrik sudah beroperasi di Jakarta, dan aplikator transportasi online atau misalnya ojek online juga sudah mulai pakai motor listrik. Jadi pelan-pelan wujudnya sudah nyata. Nah kemudian tempat casnya gimana? Ini pertanyaan selanjutnya ya. Nah PLN juga sudah secara bertahap ini ditugaskan pemerintah untuk membangun charging station. Pemerintah saat ini perintahnya adalah seluruh terminal tipe A dan juga stasiun kereta api untuk dipasang charging station, atau sebutannya adalah SPKLU, yaitu stasiun pengisian kendaraan listrik umum. Dan juga ada skema tentang pembelian kendaraan bermotor tanpa baterai. Jadi konsepnya nanti, ini konsepnya, kalau mau ngecas tinggal tukar baterai saja atau swap baterai. Jadi pembelian sepeda motor listrik bisa lebih murah karena tanpa baterai, jadi Anda cukup bayar sewa aja. Jadi nanti konsepnya kalau Anda beli motor itu adalah bisa juga dengan sewa baterai tadi. Jadi untuk lini ini sudah ada beberapa perusahaan yang bergerak di bidang tersebut. Jadi Anda juga mungkin sering melihat orang yang ganti baterai di minimarket ya. Jadi mereka menukarkan baterai kosong dengan baterai yang sudah terisi penuh. Nah, Indonesia sendiri ini menargetkan di tahun 2025 ini akan ada 2 juta kendaraan listrik dan 13 juta sepeda motor listrik yang digunakan. Selain kendaraannya, produksi komponen pendukung seperti baterai juga akan terus ditingkatkan supaya bukan hanya untuk mempercepat pemakaian di dalam negeri, tapi juga bisa berkompetisi dengan negara lain. Nah, ini pertanyaannya adalah selanjutnya, kenapa harus listrik gitu ya? Kenapa harus buru-buru atau juga terkesan tergesa-gesa? Mungkin ini aja jadi pertanyaan kita semua, kenapa harus buru-buru? Terus misalnya kalau misalnya belum siap, kenapa harus maksa? Nah, kendaraan listrik ini dinilai pemerintah sebagai jawaban untuk bisa mengurangi beban negara dalam subsidi BBM yang ditanggung pemerintah saat ini. Dengan kondisi harga minyak yang naik turun, kemudian karena kita juga masih impor BBM, APBN dinilai tidak mampu lagi menahan beban subsidi yang besarnya mencapai 502 triliun rupiah. Nah, uang sebesar ini bisa dialihkan ke pos yang lebih bermanfaat dengan semua orang beralih ke listrik. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ini menjelaskan kalau konsumsi BBM subsidi tidak terkontrol, kebutuhan anggaran subsidi BBM akan meningkat 189 triliun rupiah, sehingga totalnya bisa tahun ini saja ini bisa mencapai 700 triliun rupiah. Ini besar sekali. Perhitungan ini hanya mencakup Pertalite dan solar, jadi belum termasuk gas 3 kg dan juga listrik. BBM bersubsidi hampir 90%-nya justru dinikmati oleh orang-orang kaya. Ini adalah resiko dari penyaluran subsidi yang bisa dibeli oleh siapapun. Kendaraan yang seharusnya tidak pakai Pertalite masih saja pakai Pertalite. Oke, nah satu lagi, kenapa harus pindah ke kendaraan listrik? Karena Indonesia menargetkan 0 emisi karbon pada tahun 2060. Ini lebih cepat pemirsa, 10 tahun dari target semula di tahun 2070. Targetnya, emisi karbon di berbagai sektor dipangkas bahkan dihilangkan dengan program elektrifikasi seluruh kegiatan ekonomi. Kementerian SDM ini menargetkan di tahun 2040 bauran energi baru terbarukan ini sudah berada di 71%. Jadi sudah tidak ada lagi motor berbahan minyak dan konsumsi listrik mencapai 2.000 lebih kilowatt-hour per kapita. Lalu di tahun 2050 targetnya ini sudah tidak boleh lagi ada penjualan mobil berbahan bakar. Jadi siap-siap pemirsa. Jadi ini ya target pemerintah, kenapa harus misalnya Anda lihat saksikan sekarang, kenapa semuanya harus dipindahkan menjadi mobil listrik, jadi motor listrik. Satu, karena tadi subsidinya sudah tinggi sekali, kemudian target dari emisi karbon kita dukung deh, begitu pemirsa. Jadi bagaimana? Sudah sedikit tercerahkan ya, kenapa sekarang gencar kendaraan listrik. Prosesnya mungkin masih bertahap, namun kita sama-sama menuju ke titik yang nantinya akan bermanfaat untuk kita semua. Jadi kita ketemu lagi di Metropedia pekan depan bersama saya Anggi Asibuan.